Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Islamiyah dengan NIM 202205100020 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dimensi lingkungan, yakni strategis administrasi publik edisi 3. Pendahuluan. Dalam sejarah penerapan administrasi publik sedang berkembang yang membenarkan pengaruh lingkungan dan menasihati untuk berhati-hati yang menerapkan model administrasi publik dari dunia barat. Banyak bahkan memberi reaksi negatif terhadap administrasi publik barat ke negara berkembang. Pemaksaan penerapan modernisasi menimbulkan adanya westernisasi dan membawa banyak implikasi negatif bagaimana yang dirasakan oleh negara berkembang. Lingkungan Indonesia sangat variatif sehingga adaptasi terhadap lingkungan yang menerapkan dan sistem pemerintahan yang desentralisasi agar mampu mengakomodasi berbagai masalah, potensi, peluang dan hambatan yang pada tingkat lokal. Batasan dan ruang lingkup. Lingkungan diartikan sebagai faktor yang berada di luar batas organisasi. Lingkungan umum atau juga general government mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dan lingkungan khusus atau specific environment memiliki pengaruh secara langsung, seperti pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, dan serikat kerja, asosiasi perdagangan dalam kelompok penekan. Ruang lingkup dalam suatu akronim yaitu PEST, yakni politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Pergeseran paradigma. Paradigma dibangun berdasarkan respon organisasi terhadap lingkungannya. Yang pertama, paradigma dikenal sebagai sistem tertutup, yakni menggambarkan interaksi yang terbatas dari suatu organisasi terhadap lingkungannya. Yang kedua, sistem terbuka, yakni menggambarkan apa yang dikerjakan organisasi sangat didikte oleh lingkungannya. Di sini jelas bahwa eksistensi dan perkembangan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kondisi lingkungannya. Ini beberapa ciri sistem terbuka menurut Robin. 1. Kesadaran lingkungan atau environment awareness. 2. Feedback bahwa organisasi secara berkesinambungan menerima informasi dan lingkungannya. 3. Karakter yang bersifat siklus yang selalu terjadi dari input ke output. Yang 4. Entropi yang negatif, kecenderungan untuk memperbaiki dirinya. Karakteristik lingkungan. Karakteristik ini mempunyai dua, yakni turbulensi dan munifinch. Turbulensi dengan sifat lingkungan mengalami perubahan yang kacau atau tetap stabil, sedangkan munifinch dengan sifat lingkungan yang mengalami tingkat kelangkaan atau kelimpahan dengan sifat lingkungan penting. Suatu organisasi harus mengamati apakah lingkungan cenderung stabil atau lebih adil agar dapat mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai dengan karakteristik lingkungan tersebut. Karakteristik yang variatif lingkungan dari lingkungan disadari oleh setiap organisasi, khususnya pemimpinnya, agar dapat memberikan respon yang tepat atau dapat melakukan dengan penyesuaian diri terhadap lingkungan yang semakin variatif sifatnya. Adaptasi terhadap lingkungan. Hubungan antara lingkungan, strategi, struktur, dan budaya telah lama diungkapkan. Apabila lingkungan berubah menjadi sulit, seperti kesulitan mendapat bahan atau suplai barang dari luar organisasi, maka organisasi yang bersangkutan akan melakukan strategi penghematan. Ini beberapa kesimpulan yang disampaikan Robin ya. 1. Efek lingkungan terhadap suatu organisasi merupakan suatu fungsi dependensi. 2. Suatu lingkungan yang dinamis memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan struktur daripada suatu lingkungan yang tidak statis. 3. Kompleksitas organisasi dan ketidaktentuan lingkungan yang berhubungan secara langsung. 4. Formalisasi dan ketidaktentuan lingkungan berhubungan terbalik. Di sini beberapa isu penting. Kekhasan Indonesia dan pemaksaan penerapan teori strategis prinsip berasal dari Barat.
Pemaksaan untuk menerapkan teori administrasi publik harus diakui telah menimbulkan masalah di masa lalu. Sementara penerapan strategi capacity building and good governance sering muncul keraguan dan keberhasilan. Menurut saya, dimensi lingkungan memiliki setiap organisasi, pasti yang selalu berhubungan dengan lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun non-fisik. Hubungan tersebut bersifat resiprokal, yakni berupa hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Menurut Scott 1991 menggambarkan 4 tingkatan lingkungan yang meliputi. Yang pertama, tingkat perangkat organisasi, 2 populasi organisasi, 3 wilayah organisasi, 4 organisasi fungsional. Dan ini kondisi umum yang menggambarkan dimensi lingkungan yang melatar belakangi perkembangan organisasi, misalnya kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat urbanisasi, dan tingkat sistem ekonomi. Sedangkan kondisi khususnya yang berkaitan dengan perkembangan organisasi yang mencakup antara lain kondisi teknologi, sistem hukum, kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi demografis, kondisi ekologis, dan yang terakhir kondisi budaya. Sekian presentasi saya kali ini tentang dimensi lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.